Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya John Calvary. Ternyata di Alkitab ada 463 kata Bapa. Ada Bapa huruf kecil, ada Bapa huruf besar, dan juga ada Bapa iblis. Kita harus tahu Yesus itu Bapa yang kekal, yang sama dengan Alfa Omega, terdahulu terkemudian, yang awal yang akhir. Aku adalah aku, itu adalah Bapa yang kekal. Ketika kita membaca Alkitab, kita dibantu dengan rahasia-rahasia yang dibukakan. Ternyata Allah itu Esa. Itu ada 9 ayat, seperti di Markus 12 ayat 29. Esa artinya Allah itu satu. Allah itu satu, itu juga ada puluhan ayat. Dan Allah itu roh. Itu Yohanes 4:24, 2 Korintus 3 ayat 17, Efesus 4 ayat 30. Allah itu maha hadir. Itu di Yeremia 23 ayat 24. Itu Ibrani 4 ayat 13. Kita harus tahu ketika posisi Allah itu memenuhi langit dan bumi. Di mana-mana ada roh Allah. Di sorga ada roh Allah, di langit bumi ada roh Allah. Ketika Yesus jadi manusia, di dalam diri Yesus fisik, itu ada roh Allah. Pertanyaannya apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah? Bukan. Karena waktu itu Yesus masih jadi anak, terbatas ruang dan waktu. Dan Yesus ketika dalam pelayanan umur 30 sampai 3,5 sampai penyaliban, Yesus lebih rendah dari malaikat. Itu ayatnya di Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi Yesus lebih rendah dari malaikat, makanya bisa dicobai iblis. Iblis kan malaikat yang memberontak, dan itu tertulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Jadi Bapak Ibu bisa baca, saya akan singkat. Itu ayat 3, iblis mulai dengan kalimat, jika engkau anak Allah. Kemudian ada di ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu kata iblis. Apa jawab Yesus? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika saat itu, iblis hanya mengatakan jika engkau anak Allah. Betul? Betul. Karena status Yesus ketika jadi manusia, Dia belum Tuhan, belum Allah. Karena masih fisik, terbatas ruang dan waktu. Tapi ternyata Tuhan Allah itu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Dia Allah di sorga. Karena Yesus berkata langsung, aku firman Allah. Itu di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8. Itu kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yaitu Yesus. Karena Yesus sekarang Allah duduk di tahta. Itu Wahyu 4 ayat 2. Itu sangat luar biasa ketika kita membaca Alkitab. Karena ketika hari ini kita masih menjadikan engkau anak Allah. Itu berasal dari mana? Ayo. Dari iblis. Yes. Kenapa? Karena Yesus sekarang Allah. Bukan anak Allah. Nah, kita coba cek ya di Alkitab lagi. Karena kenapa? Karena Bapa tidak ada di sorga, yang ada Yesus Kristus satu-satunya Allah di sorga. Nah, waktu Yesus dibaptis, terbukalah langit, ada
Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus, dan juga ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Pertanyaannya, apakah itu suara Bapa? Bukan. Mengapa? Karena Bapa itu tidak bisa bersuara dan tidak bisa menunjukkan rupanya. Itu di Yohanes 5:37b, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kenapa? Karena Bapa itu kiasan Yesus. Itu Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku berkata-kata kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa itu kepadamu. Dan itu suara siapa? Ayo. Itu suara Allah Bapa. Buktinya di 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara Allah Bapa punya gelar sebutan yang maha mulia. Ketika baca terus di ayat 21, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Ketika kita klik, kita cari tahu maha mulia itu siapa, ternyata maha mulia itu ada link ayat lagi di Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Di situ kita lihat Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan Allah yang maha mulia itu kalau kita klik di perjanjian lama, kita mulai di Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan Yahweh kepadanya. Dan kita tahu Yahweh itu Allah yang benar di perjanjian lama. Karena kita hari ini bukan hidup di perjanjian lama, karena Yesaya 43, 10, 11, Yahweh sudah dibentuk jadi manusia yang roh adanya, yaitu Yesus. Dan Allah itu roh adanya. Di sorga ada roh Allah, di langit bumi ada roh Allah, di dalam diri Yesus ada roh Allah. Karena Allah itu roh, Roh Kudus Allah. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Satu di dalam roh, di dalam Yesus. Karena Yesus Kristus sekarang Allah. Ini membuktikan bagaimana ketika kehidupan, konteks waktu artinya kita bisa melihat kehidupan di perjanjian lama. Dan ketika Yesus fisik dan hari ini, kita harus bicara hari ini. Kenapa? Karena kita hidup di zaman Yesus Kristus, satu-satunya Allah di sorga. Tidak ada Bapa, karena Bapa itu hiasan Yesus. Kita akan melihat lagi ketika di Yohanes. Yuk, mengapa tidak ada Bapa di sorga? Kita cek di Yohanes 1 ayat 18. Ada tertulis, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maksudnya apa? Yang pertama, ketika membaca ayat ini, Yesus adalah penyataan Bapa. Artinya, Bapa yang tidak nyata itu jadi nyata dalam Yesus. Karena Allah dibentuk jadi manusia. Ketika Yesus bercerita tentang Bapa, nggak taunya nama Bapa itu Yesus. Karena Yesus ngomong langsung di Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Dan Yohanes 17, 11 dan 12. Namamu, nama Bapa yang engkau berikan kepadaku. Artinya apa? Nama Bapa Yesus, nama anak Yesus. Nah, kita akan melihat lagi
Ini mewakili orang-orang banyak yang tidak percaya Tuhan, pemuka-pemuka agama, dan mereka bertanya kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Karena Yesus selalu bercerita tentang Bapa. Nah, itu di Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka, orang banyak itu, kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kenal aku yang fisik ini, kenal juga Bapa yang roh di sorga." Mengapa? Karena Bapa itu kiasan Yesus. Kemudian mewakili orang-orang percaya Tuhan, orang-orang yang dekat sama Tuhan gitu ya. Ini diwakili oleh Filipus. Karena Filipus kan tahu Yesus itu Bapa yang kekal. Kok cerita Bapa-Bapa lagi? Ya, Filipus berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Apa yang dijawab Yesus? Itu di Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Bagaimana mungkin Yesus yang fisik manusia kok adalah Bapa yang roh di sorga? Murid-murid mengerti, lihat Yesus fisik, lihat Bapa yang roh di sorga. Karena apa? Karena Bapa itu kiasan Yesus. Seperti juga Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Aku yang fisik ini dan Bapa yang roh di sorga adalah satu. Artinya apa? Bapa itu kiasanku. Seperti juga Yesus mengajar doa Bapa kami. Itu di Matius 6, 9 sampai 15. Karena itu berdoalah demikian. "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Sampai ayat ke-13. Kemudian ada link ayat lagi di Yohanes 16 ayat 26. Kita mulai dari 25 aja. "Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu." Kenapa? Karena Bapa itu kiasan. Nah, ini poinnya. 26. "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa." Pada hari itu ketika Yesus telah mati sebagai manusia di kayu salib, bangkit naik ke sorga, dan dia bertahta di sorga. Wahyu 4 ayat 2, dia sudah menjadi satu-satunya Allah di sorga. Nah, kita langsung berdoa kepada Yesus Allah. Yesus Kristus Allah yang benar. Kepada Tuhan Allah yang maha kuasa, Yesus Kristus namanya. Yesus Allahku, kita berdoa langsung pada Yesus. Dan Yesus juga berkata, "Kamu tidak berdoa lagi kepada Bapa." Itu Yesus berkata, "Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa." Yesus tidak berdoa kepada Bapa. Karena apa? Bapa itu kiasan Yesus. Dan doa Bapa kami itu jangan dipakai lagi. Harus dirubah karena nama Bapa aja Yesus. Kalau menyembah Bapa yang tidak punya nama, itu Bapa iblis. Karena kita harus tahu, Yesus Allah kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Karena Bapa punya nama waktu Yesus fisik. Nah, itu dimulai dari kehidupan kita rohani saat ini. Kita harus menyadari, karena doa itu harus langsung pada Yesus. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Bapa itu kiasan Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, kita harus pahami juga para rasul, dia hidup dalam satu periode-periode masa ketika
Yesus sedang jadi manusia, posisi dia sebagai anak Allah diutus, dan juga anak Bapa, Nabi, Tuhan yang belum jatuh tempo, walaupun ada firman berkata dia adalah Tuhan, akulah Tuhan dan Guru, karena Tuhan harus roh, karena dia masih fisik, karena pasti jatuh tempo, karena dia adalah Allah sesungguhnya. Karena kalau fisik status anak, betul. Karena kita harus tahu Allah itu maha hadir. Di sorga ada roh Allah. Kan banyak gelarnya. Ada Allah Bapa, ada Bapa yang kekal. Kemudian di dalam diri Yesus juga ada Bapa yang kekal. Satu. Karena ada Allah, ada Tuhan, ada yang maha mulia, ada Bapa yang mulia. Semua gelar-gelar itu satu di dalam diri Yesus. Ketika membaca Alkitab pun dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Di Wahyu aja ada 5 ayat tentang Bapakku. Siapa dia? Ya Yesus itu sendiri. Itu bisa dijelaskan detail di dalam Alkitab. Karena firman menjelaskan firman. Nggak bisa ditafsir secara manusia. Karena Yesus itu Allah. Iblis aja keok. Kenapa? Karena iblis mulai dengan, jika engkau anak Allah. Yesus berkata, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena Yesus adalah Tuhan Allah ketika dia sudah naik ke surga. Hanya kepada Tuhan Allahmu engkau berbakti, enyalah kau iblis. Dan jikalau hari ini masih menganggap Yesus anak Allah, bahaya, nggak selamat. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa hidup kita ini di zaman Yesus sudah jadi Tuhan Allah yang maha kuasa. Nah, bocorannya satu. Kenapa tidak selamat? Ada satu. Itu Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, saat itu Yesus fisik. Yesus itu jadi manusia. Untuk menggenapi hukum Taurat, mati di kayu salib sebagai manusia. Dan bangkit naik ke sorga. Karena di dalam diri Yesus fisik ada Roh Kudus Allah. Allah itu roh, Roh Kudus Allah. Ketika Yesus naik ke sorga, jadi dari fisik kepada Allah roh berubah, dia adalah roh di sorga. Yesus adalah Roh Kudus. Yesus adalah Allah. Jika hari ini menolak Yesus Allah, itu artinya menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni, karena akan berlanjut dengan doktrin pengajaran-pengajaran di dalam gereja dan pada umumnya menolak Yesus Allah. Karena menyembah kepada Allah yang tidak dikenal dan Bapa yang tidak punya nama. Saya punya pengalaman, baru-baru ini saya ditelepon pendeta. Melayani satu keluarga, anaknya sakit jiwa, gangguan jiwa. Pas saya datang, ternyata dia wanita, single, umur 30-an tahun, sarjana. Terlihat normal. Dan dia sedang maki-maki papa mamanya. Dan saat itu mamanya suruh dia makan dan minum obat. Waktu dia makan, dia berdoa, Bapa kami. Kemudian amin, saya bertanya, siapa nama bapamu? Dia bilang, saya tidak ada nama. Maksudnya Bapa itu tidak punya nama. Saya menyembah Bapa yang tidak punya nama. Saya jelaskan detail bahwa seluruh kata Bapa di Alkitab itu punya nama. Dan dia ngotot, tidak. Sudah itu saya menceritakan tentang Injil Kristus. Dan papa mamanya mau ikut berdoa dalam nama Yesus Kristus, Allah yang benar. Dan saya katakan tidak ada Bapa di sorga. Dan papa mama mau ikut berdoa. Tapi anak wanita ini tidak mau berdoa. Dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena dia bilang, saya tetap berdoa kepada Bapa yang tidak punya nama. Saya kasih tahu, iblis jadi bapamu. Itu Yohanes 8 ayat 44. Karena semua kata Bapa punya nama. Dan dia tertawa, tidak mau berdoa. Akhirnya saya pulang, saya kasih tahu papa mamanya. Nah, satu hal begini. Sakit jiwa. Apakah hari ini bila masih ada orang menyembah Bapa yang tidak punya nama, Allah yang tidak dikenal, apakah boleh dikatakan sakit jiwa?
Saya tidak tahu Bapak Ibu sendiri yang menjawabnya, karena ketika belajar Alkitab, Bapa itu punya nama, yaitu Bapa yang kekal, Yesus Kristus. Jadi ketika membaca Alkitab ada Bapa yang kekal, Bapa kiasan, Allah Bapa itu, Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus yang satu dengan Yesus, dan begitu banyak hal yang dibukakan. Kiranya Bapak Ibu bisa terus belajar, dan apa yang saya bagikan bermanfaat buat Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, Allah yang benar dan hidup yang kekal, memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.